Maulana Malik Ibrahim Malang merupakan salah satu universitas Islam negeri paling terkemuka di Indonesia, yang kini menjadi rujukan belajar bagi mahasiswa internasional yang berasal lebih dari 59 negara. Selama 1 tahun, mereka ditempatkan dan dibina di Ma'had Sunan Ampel Al-Ali. Visi UIN Maulana Malik Ibrahim ini terwujudnya pendidikan tinggi integratif yang memadukan sains dan Islam yang berreputasi internasional. Tagline dari UIN Maulana Malik Ibrahim adalah Ulul Albab, di mana ciri utama dari Ulul Albab ini adalah orang yang selalu berzikir, ingat kepada Allah, baik berdiri, duduk, berbaring, kapanpun dan dimanapun. Ciri yang kedua adalah berpikir. Kita semua warga besar UIN Maulana Malik Ibrahim ini selalu mengedepankan berpikir logis bagaimana yang seharusnya dan tidak menyanyiakan akal kita, sebagaimana ada di dalam Al-Quran yang selalu dibaca setiap kali ada event di UIN Maulana Malik Ibrahim. Alladzina yadhkuruna Allah qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim ila akhirih. Yang kemudian akhir dari semuanya ini adalah kita menjadi orang-orang yang mempunyai kedalaman spiritual, keagungan akhlak, keluasan ilmu, dan kematangan profesional. Sebagai upaya meraih reputasi kelas dunia, UIN Maulana Malik Ibrahim Malang menjalin berbagai kerjasama internasional, antara lain ASEAN University Network, Liga Muslim Dunia, Islamic Development Bank, Saudi Fund for Development, Kantor Bahasa Inggris Regional Amerika Serikat, ISESCO Maroko, dan Konsorsium Universitas Australia Jawa Timur. Kami atas nama pimpinan menyampaikan banyak terima kasih kepada pendiri UIN Maulana Malik Ibrahim ini, mulai Fakultas Tarbiyah, kemudian menjadi STAIN, menjadi UIS, dan kemudian menjadi UIN, dan kemudian terakhir menjadi UIN Maulana Malik Ibrahim ini. Dan mudah-mudahan ada kerjasama kita semua ini, kemudian kita bisa menciptakan perguruan tinggi ini berreputasi internasional. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain, amma ba'du. Allahumma aftah alaina hikmatak wa ansyur alaina rahmatak ya dzal jalali wal ikram. Para pemirsa di mana saja, di dalam maupun di luar negeri, siang ini kita akan berdialog, diskusi, dan minta nasihat kepada Kiai Haji Marzuki Mustamar. Dan saya sedang berada di pondok pesantren beliau, Soan, dan berbincang terkait dengan kerjasama antara UIN Maulana Malik Ibrahim dengan pesantren-pesantren. Salah satu di antara pesantren yang insya Allah kerjasama dengan UIN Maulana Malik Ibrahim adalah pesantren yang diasuh oleh beliau, Kiai Haji Marzuki Mustamar. Assalamualaikum Kiai. Waalaikumsalam warahmatullahi. Mohon maaf ini siang-siang datang Kiai. Nggih. Nggih. Tapi malah enak kula. Suan siang poso-poso gak ada nyuguh. Kiai Marzuki ini sesungguhnya adik kelas saya dulu. Nggih. Hanya beliau nasibnya baik menjadi kiai. Saya yang sudah melamar berkali-kali belum menjadi kiai. Kiai, nggih. Saya hadir ini sowan untuk membincang masalah kemungkinan kerjasama antara pesantren dengan UIN Maulana Malik Ibrahim, Kiai. Nggih, nggih. Para pendiri UIN Maulana Malik Ibrahim itu selalu menjadikan satu jargon. UIN Maulana Malik Ibrahim adalah perguruan tinggi Islam yang akan menghasilkan ulama yang intelektual dan intelektual yang ulama. Iya, betul. Namun saya melihat bahwa untuk menuju ke sana ini tidak lain kecuali harus menggandeng pesantren, Kiai. Iya.
Karena selama ini yang saya tahu, ulama dan kiai dalam konteks Indonesia itu selalu dihasilkan oleh pesantren yang dipimpin oleh para kiai. Oleh karena itu mungkin saya ingin memberikan kesempatan pada Bapak Kiai untuk menceritakan pesantren yang Bapak Kiai asuh, Kiai. Monggo, Kiai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi. Profesor Haris, Rektor UIN Maulana Malik Ibrahim, kakak dulu yang sangat sekarang kami, jadi anak buah, Kiai. yang sangat kami hormati, kami banggakan, para pemirsa, keluarga besar UIN Maulana Malik Ibrahim. Sejak UIN dulu masih menjadi YIN, yang sepuh maupun yang muda, yang di Jawa Timur maupun di luar Jawa Timur, yang di Indonesia maupun luar negeri. Kami perlu memberitahukan juga bahwa saya Marzuki itu alumni UIN, juga masih ngajar di UIN. Jadi kalau Bapak Rektor katanya dia bilang anak buahnya saya yang anak buahnya Pak Rektor. Kalau di NU saya anak buahnya, ya, Kiai. Tepatnya saya di Fakultas Humaniora, jurusan Bahasa Arab yang sastra. Pondok sini terkait erat dengan UIN tentunya, juga dengan kampus-kampus lain. Intinya begini, banyak kiai-kiai, tokoh-tokoh NU, termasuk tokoh-tokoh Muhammadiyah di daerah, itu kepingin anaknya kuliah di kota, termasuk di Malang, tanpa harus kehilangan tradisi ke-NU-annya, tanpa harus kehilangan tradisi ke-Muhammadiyahnya. Nah, kalau anak itu kuliah di UB, di UIN, di mana-mana terus kos, beliau khawatir jangan-jangan anaknya berubah akhlaknya, berubah ideologinya dan seterusnya. Maka harus ada pondok untuk merespon itu. Di samping memang cita-cita besar UIN juga kepingin melahirkan ulama yang intelektual, intelektual yang ulama. Maka harus ada pondok yang mengiringi sekaligus bekerja sama dengan kampus termasuk UIN untuk mewujudkan itu. Ini ada cerita bahwa ini meskipun kami NU, pondok NU, yang pondok itu enggak NU tok. Jadi dulu Mbah Anwar Mazraatul Ulum sana itu apa? Pondok Muhammadiyah itu apa? Yang di Paciran, Paciran, Karangasem ya? Karangasem, bilang kepada saya, Kiai, nanti kalau anak kami keterima di UNU, bro, tak pondokkan ke Kiai juga. Padahal dari tokoh Kiai Muhammadiyah. Kan boleh toh Kiai, orang Muhammadiyah terus bisa kitab kuning. Oh, sangat boleh. Karena kami yakin di kitab kuning itu ada tafasir, ada ara'ul ulama yang benar. Tentu dipandu dan dipadu dengan Quran hadis. Nah, kami nggak ingin yang masuk surga itu NU tok. Kami nggak ingin yang benar itu NU tok. Hatta Muhammadiyah pun juga harus masuk surga. Harus benar. Antara lain, tentu sangat tidak salah kalau ada tokoh Muhammadiyah pinter, kitab kuning, lalu dia nanti duduk di majelis tarjih, yang bisa mengarahkan, memberi fatwa, yang bisa dipedomani oleh warga Muhammadiyah. Yang lucu lagi, dulu kalau nggak salah ketua HMI UIN juga, nggak usah tak sebut, itu bapaknya ketua Muhammadiyah cabang, ibunya ketua Aisyah. Sudah tahu sini pondok NU itu ya tetap di pondokkan ke sini. Nah, terus ya begitu. Kami Muhammadiyah Kiai, tapi kan ya boleh toh orang Muhammadiyah mondok di NU. Masa orang Muhammadiyah
pinter kitab nggak boleh. Oh boleh. Dan sekarang dia jadi ketua Muhammadiyah. Hanya ngajinya ya hampir sama dengan sini, ngaji Fathul Mu'in, ngaji Riyadhus Shalihin, ngaji Kifayatul Atqiya, kayak begitu. Kitab sucinya sama juga Kiai? Oh iya. Kalau kitab suci sama jelas. Tapi ini ternyata pondoknya dia itu bermerek Pondok Muhammadiyah. Saya sudah datang ke pondoknya. Tapi isinya tapi yang di ngaji kitab kuning. Jadi sekali lagi pondok ini terbuka dan bekerja sama dengan siapapun, NU, Muhammadiyah, termasuk dengan UIN. Kalau misalnya tertutup itu kena hadis man katama ilman. Oh iya betul. Lajamallahu bilujumin wanar. Betul. Dan biasanya kalau ditutup-tutupi itu ada istifham. Perlu dipertanyakan. Mesti ada yang nggak beres. Kata Nabi itu begini. Sesuatu kalau jujur benar itu mesti Anda senang apabila itu diketahui orang lain. Anda mengekspos, mempublish juga senang kalau itu memang kejujuran, kebenaran. Kalau sama tutup-tutupi itu pertanda bahwa ada yang nggak beres di situ. Nah, pondok ini terbuka. Terima kasih Kiai. Jadi sesungguhnya penegasan dari Kiai Marzuki, beliau adalah ketua PWNU. Mudah-mudahan nanti jadi ketua PBNU Kiai. Saya yang penting berkhidmat. Berkhidmat. Mau jadi guru TPQ, mau jadi apa terserah. Saya bangga punya Kiai, dulu teman ya, sekarang menjadi Kiai dan ketua PWNU dan menjadi penceramah. Bahkan pondok pesantren yang diasuh oleh beliau bukan satu-satunya di sini, tapi berapa Kiai? Ada 7 atau 9 Kiai? Yang sudah ada 7, tapi terus berkembang ya. Insya Allah tambah 2 lagi jadi 9 ya. Kita jeda sebentar dan lihat yang berikut ini. UIN Maulana Malik Ibrahim Malang merupakan perguruan tinggi Islam berbasis sains dan Islam. Seluruh mahasiswa baru wajib mengikuti program di Ma'had selama 1 tahun. UIN Maulana Malik Ibrahim Malang mempunyai program tahfidz Al-Quran dengan jumlah lebih dari 2.000 mahasiswa penghafal Al-Quran. Di kampus hijau ini juga mempunyai mahasiswa asing dari 32 negara. Kita lanjutkan dialog yang sangat renyah dan sangat penting, hal-hal yang terkait dengan penyediaan kaderisasi ulama yang segera kita diskusikan dengan beliau. Kiai, ini banyak kiai sepuh yang sudah wafat Kiai. Rupanya juga menjadi perhatian kita dan kita ingin bahwa mati 1 tumbuh 1000 kira-kira. Nah, pesantren tentu sudah seperti yang saya sampaikan bahwa menjadi gudang dari calon-calon ulama. Tetapi kita tidak sampai di situ Kiai. Bagaimana menjadikan UIN, terutama UIN Maulana Malik Ibrahim ini menjadi kader ulama Kiai, yang seperti yang selalu diucapkan oleh para pendiri itu. Ya betul. Ya, ingin menjadikan alumni UIN Maulana Malik Ibrahim itu jadi ulama yang intelektual dan intelektual ulama. Untuk menjadi ulama itu gimana caranya? Pertama, ada yang kasbi, ada yang mauhibi, ada yang usaha, ada yang pemberian Kiai. Itu memang diikhtiarkan. Ada yang tahu-tahu the given. Saya doakan Kiai biar menjadi yang terakhir yang given. Ya, yang pertama yang kasbi. Orang insya Allah akan menjadi ulama asal dari awal memang punya niat sungguh-sungguh, pengen alim dan seterusnya, pengen jadi soleh, pengen taat kepada Allah. Dari niat yang sungguh-sungguh itu, akhirnya dia mungkin matur kepada bapaknya, ibunya, pakliknya, musyawarah, mohon kami dicarikan pondok yang bisa memenuhi keinginan itu. Disuankanlah dia bisa ke Lirboyo, Ploso, mungkin ke sini kemana-mana. Nah, dipasrahkan betul kepada kiai yang memang benar-benar alim itu. Itu yang pertama. Ada niat, lalu ikhtiar mencari guru. Dan gurunya harus
harus benar, jangan keliru. Guru yang benar itu bagaimana? Kita nggak tahu hakikat orang itu benar apa salah, tapi ada indikator. Indikator guru itu benar satu, pondok itu lestari sudah puluhan tahun. Masya Allah. Gitu. Nggak ada yang kontroversial, nggak ada yang neko-neko, aman-aman saja, istiqomah, stabil. Itu berarti pondok itu nggak ada masalah, baik dari sisi akidah maupun perilaku pengasuhnya juga ustadz-ustadznya. Yang kedua, nyatanya alumninya sudah menyebar kemana-mana dan alim-alim. Sudah dibuktikan, oleh sejarah. Dibuktikan oleh sejarah. Di Malang itu kalau dulu orang mondok di Kiai Mas Duki, antara lain yang membuat yang kami pertimbangkan, bapak kami pertimbangkan milih Kiai Mas Duki, itu di Blitar muridnya ada guru kami di Man, misalnya Kiai Mujib. Lalu setelah kami di Malang ternyata ya Hamzawi juga muridnya, Kiai Dahlan Tamrin juga muridnya. Itu membuat kami semakin yakin. Lalu setelah sampai sekarang ini alumninya ada macam-macam yang saya tahu mereka alim-alim. Pondok Gading ini itu saya nggak usah melihat kealiman kiainya, cukup melihat alumninya. Ada Ki Murtadho yang ahli hisabnya sampai menginternasional kayak begini, dan yang lain-lain. Nah itu masalah reputasi. Kemudian yang ketiga, syukur-syukur kalau kiai itu sempat meskipun nggak banyak, itu menyempatkan diri untuk tasnif, mengarang. Kalau nyatanya si pengasuh itu kitab yang diterbitkan sudah ini, saya nggak usah ragu-ragu bahwa orang ini kiai ini memang alim. Dan yang terakhir keistiqomahan. Istiqomah soal sikap politik juga, nggak pernah mencela-menceli. Mau ada hiruk pikuk politik kayak apapun, ya dia tetap lurus. Taklim, tarbiyah. Kalaupun dia harus berafiliasi pada kekuatan politik, ya cukup 1 menit ketika di bilik TPS itu. Nggak usah ikut. Itu kurang baik, karena yang mondok itu belum tentu dari satu partai. Kalau jadi ngayomi semua kiai. Ngayomi semua tanpa melarang orang berpolitik, dan tanpa harus kehilangan hak politiknya. Itu istiqomah di situ. Lalu juga sekali lagi istiqomah dalam ngupeni santri. Kayak saya juga kiai-kiai lain. Ini saya meskipun mau pengajian ke Bojonegoro kemana-mana, saya harus ngajar dulu baca maghrib, biar nggak sampai kosong. Nanti sampai isya jamaah baru berangkat ke Bojonegoro. Masya Allah. Yang sana sakarepmu gelem ngenteni tenono, nggak gelem ya wis. Karena amanah itu yang lebih kuat itu di sini. Yang lebih kuat ini, yang lebih wajib di sini. Waqatimil akhasaf fitisol. Sing cedek Ibnu Malik. Sing cedek harus didahulukan. Dan ini dulu ada amanah daur wali santri. Kalau sana kan nggak ada amanah, hanya panitia ngundang itu. Itu harus istiqomah. Masya Allah. Kalau sudah mulai terganggu politik, terganggu pengajian kemana-mana sering kosong, wis mulai wassalam. Nah, proses untuk menjadi kiai itu harus nyari kiai yang seperti itu. Nah, biasanya kalau kiai memang bisa melahirkan kiai, seperti yang kami ceritakan. Macan kayak apapun proses kelahirannya, ya tetap melahirkan macan. Berbeda dengan saya kiai, karena bapak saya itu kan tentara, bukan kiai. Dan tentaranya itu dulu katanya itu. Kalau Hizbullah ya kiai. Ya, Hizbullah itu. Bapak saya itu kan asli Jombang. Dulu itu dengar, karena jangankan telepon, radio aja nggak ada. Dengar-dengar katanya Kiai Hasyim itu menyuruhkan jihad, akhirnya jadi tentara. Ketika jadi tentara, saya yang tentara Kiai. Terus saya kok dipilih kan mondok di Tebuireng. Saya juga nggak ngerti waktu itu. Saya juga protes. Kenapa saya kok dipilihkan di Tebuireng, tidak disekolahkan di SMA gitu. Ternyata dari itu, dari dicarikan macan itu. Iya, biar lahir macan. Kita jeda sebentar dan lihat yang berikut ini. Fakultas
Fakultas Humaniora UIN Malang berkomitmen untuk melahirkan sarjana humaniora yang berkarakter ulul albab dan menghasilkan sains dan seni yang relevan dan budaya saing tinggi. Fakultas Humaniora memiliki 2 jurusan, jurusan Bahasa dan Sastra Arab serta jurusan Sastra Inggris. Fakultas Humaniora telah melahirkan mahasiswa yang berprestasi dan berhasil menjuarai banyak lomba debat, dan kaligrafi tingkat internasional. Baik, kita lanjutkan diskusi kita, dialog kita dengan Kiai Marzuki, dan alhamdulillah beliau menyempatkan diri untuk acara ini. Kiai, sekarang ke UIN Maulana Malik Ibrahim, Kiai, yang saya menjadi rektornya sementara, Kiai. Dan ini beban saya yang paling berat. Mungkin untuk menata misalnya prodi, menata fakultas, menata yang lain-lain. Kita punya 7 fakultas, Kiai. Ada fakultas kedokteran, ada humaniora, ada ekonomi dan lain-lain. Tetapi yang belum tercover itu bagaimana menjadikan seluruh mahasiswa ini selain menekuni dalam bidangnya di prodi masing-masing, yang kemudian nanti jadi dokter, jadi apoteker, jadi ahli ekonomi, tetapi pesan dan kewajiban menjadikan mereka menjadi ulama ini apa saran-saran Kiai? Begini, pertama kita tidak perlu terlalu berobsesi besar bahwa semua harus jadi ulama, dalam arti jadi kiai. Sebagian mereka jadi dokter yang soleh itu sudah sangat baik. Karena dia jadi dokter, dia ulama di bidang medis. Ya, meskipun dia mungkin awam di bidang dalil. Nah, itu kita sudah puas. Jadi UIN melahirkan dokter yang soleh. UIN melahirkan ST sarjana teknik yang soleh. UIN melahirkan sarjana psikologi yang soleh. Perkara 1-2 dari alumni psikologi ada yang hafidz Quran, ahli tafsir, alhamdulillah. Tapi nggak perlu semuanya dipaksa harus tidak ahli. Semua, tapi sebagian mereka juga bisa atau jadi kiai lah. Gitu, Kiai. Karena mereka kadung milih matematika, kadung milih sains, kadung milih psikologi, kadung milih IPS. Itu kalau harus kita tuntut memproses diri menjadi kiai kitab-kitab begini, buyar jurusan yang dari awal mereka tekuni, pilih, mereka tekuni itu. Jadi biar mereka nanti jadi ulama di bidang psikologi, mereka jadi ulama di bidang sains. Tapi masya Allah, dia akidahnya benar, ahlus-sunnah jamaah. Lalu kepada negara dan bangsanya juga dia juga nasionalismenya sangat kuat. Kuat. Tidak menjadi sarjana yang anti dengan NKRI, tidak menjadi sarjana yang benci pada bangsanya sendiri. Karena nggak mungkin orang itu akan bermanfaat, berbuat baik pada bangsanya kalau dari awal sudah benci kepada bangsa dan negaranya. Nah, tentu yang jurusan bahasa Arab, dia nyun sewu di samping bisa bahasa Arab, tulis menulis sampai bercakap dan terusnya, dia juga menjadi ahli bahasa Arab yang soleh, dan seterusnya. Nah, yang benar-benar kita harapkan jadi ulama itu yang kayak jurusan nyun sewu tarbiyah, syariah, itu yang memang harus menekuni kitab kuning. Yang jurusan syariah itu nanti menjadi ulama yang soleh. Nah, di Fakultas Kedokteran itu sekarang kita sedang bangun rumah tahfidz, Kiai. Karena kita harapkan dari sekian mahasiswa kedokteran nanti ada yang berkesempatan gitu untuk menghafal Al-Quran. Baik. Jadi tetap kita fasilitasi. Fasilitasi. Hanya kepada mereka juga perlu dipahamkan bahwa setelah hafidz Quran itu bukan segala-galanya. Masih ada bagaimana mencari makna yang benar. Masih ada bagaimana mencari diksi yang benar. Lalu setelah pilihan kata benar, makna benar, lalu Anda mencari kesimpulan yang benar. Lalu mengkonekkan antara Quran dan Sunnah dan ijma' qiyas yang lain. Nah, setelah itu Anda punya wawasan keagamaan. Lalu Anda dituntut untuk mentadbik, mengapply dari pemahaman yang benar itu ke dalam kehidupan
sehari-hari Kiai nggih. Anda perlu analisa lapangan, perlu analisa situasi dan seterusnya. Karena nggak mungkin orang itu ibarat dokter suntik lengkap, obat lengkap, tanpa diagnosa pasien langsung disuntik. Malah mati ya. Nah, Anda hafal Quran itu oke, tapi itu awal. Jangan lantas merasa hafal Quran lalu menggurui kiai. Seolah segala-galanya. Seolah segala-galanya. Nah, itu yang perlu dipahami. Artinya rumah tahfidz ini nanti harus dikelola selain proses tahfidznya, tapi juga pemahaman terhadap makna Al-Quran. Pemahaman. Tapi kalau sekiranya itu menyita waktu terlalu banyak, akhirnya mereka nanti kurang expert di bidang kedokterannya. Ya nggak apa-apa, mereka biar menekuni kedokterannya, lalu Qurannya coba hafal saja. Dan nawaitu soal agama kami manut lirboyo. Kami itu meskipun hafid Mas, tapi soal begini kami tetap awam. Yang kami tekuni bukan fikih, yang kami tekuni adalah kedokteran. Itu harus disadarkan pada mereka. Minimal kalau suruh ngimami misalnya sholat taraweh itu mulai Al-Haq Mutakasur sampai Anas itu hafal hafal. Terus kalau di kita itu di samping imam itu hafal bacaannya fasih, dia harus fakih. Kenapa harus fakih? Wawasan fikihnya luas. Karena kadang-kadang di tengah-tengah sholat misalnya tahu-tahu ada gempa lindu. Terus ini apa kalau yang orang harus dilakukan? Kalau orang itu fakih, dia tek langsung bisa ambil keputusan. Cepat Kiai. Cepat apa nyun sewu, dia karena begini-begini langsung duduk sholat khauf. Kayak orang sholat khauf. Atau kalau nggak tahu begini goyang-goyang terus bagaimana ini? Makanya tetap harus fakih. Harus fakih. Jadi artinya perangkat keilmuan syariat itu harus dikuasai Kiai. Harus. Nah begini Kiai, di kedokteran, di farmasi, kemudian di saintek, ada teknologi farmasi itu kan dibuka di UIN itu kan biar berbeda dengan di perguruan tinggi umum Kiai. Ya meskipun tidak mendalam, tidak menjadi betul-betul seperti Kiai gitu, tetapi mereka minimal punya dasar-dasar pengetahuan syariat yang kuat Kiai ya. Dan ini nanti kan menjadi kebanggaan. Saya punya kitab Al-Qanun fit Tibb Kiai. Dulu saya letakkan di perpustakaan di Fakultas Kedokteran ya. Rupanya belum banyak yang mau baca gitu. Nah, saya mengidolakan ke depan itu meskipun tidak semua, tapi mahasiswa kedokteran itu ada yang bisa membaca Al-Qanun fit Tibb misalnya itu. Itu kan warisan ulama zaman dulu. Itu nggak semua orang bisa baca. Saya orang pondokan yang ahli fikih kitabnya 5 lemari. Itu belum tentu bisa paham itu karena bukan bidangnya. Bidangnya Kiai. Di situ ada istilah akokir. Orang pondok nggak ngerti akokir. Padahal itu maknanya ramu-ramuan. Ramu-ramuan. Nah ini kan minimal saya ingin menunjukkan bahwa kepada mahasiswa ternyata umat Islam dulu itu sudah sangat luar biasa karena punya karya Al-Qanun fit Tibb ini. Ini menjadi kebanggaan Kiai. Apalagi teman-teman yang tidak backgroundnya tidak pesantren Kiai. Saya pernah baca sepintas. Itu luar biasa Ibnu Sina itu dalam melakukan penelitian. Dia kalau akan ada jadwal operasi amali chirurgia, di ruang mana itu dioperasi, dia itu menggantung daging segar di ruang ini, di ruang ini, di ruang ini. Di ruang mana yang daging segar itu dalam waktu sehari semalam nggak busuk, di ruang situ dia akan mengoperasi pasien. Masya Allah. Jadi dia memang belum punya alat-alat untuk melihat bakteri dan sebagainya. Tapi minimal dia dengan kecerdasannya, dia menyimpulkan kalau daging cepat busuk mesti banyak bakteri, banyak kuman. Makanya dioperasi di ruangan yang daging itu nggak cepat busuk. Masya Allah. Andaikan Kiai Marzuki dulu mengambil Fakultas Kedokteran dan seperti sekarang ini juga fakih, juga seorang dokter itu wah luar biasa Kiai. Apalagi tambah dengan Kiai, apa itu namanya? Suwo. Saya seharusnya ke sana. Saya dulu ketika aliyah itu yang kami tekuni sebetulnya eksak. Sampai sekarang saya insya Allah masih bisa mulai
sinus kosinus tangen kotangen PR kuadrat, terus rumus ABC lalu naik jadi limit, Masya Allah. Dari limit nanti jadi integral, lalu dari integral terus mulai masuk ke rumus momentum, menghitung daya jembatan, tentangan sekian meter itu supaya kuat dengan daya sekian ton, dibuat lengkungnya sekian derajat. Masya Allah. Ini saya kira yang belum pernah diekspos ya, bahwa Kiai ternyata punya fondasi keilmuan, ilmu pengetahuan alam Kiai ya, IPA dulu. Saya daftarnya itu jurusan matematika. Oh ya, tapi diterima di bahasa Arab Kiai ya. Sama dengan saya dulu Kiai. Mohon maaf, saya ini juga jurusan IPA, SMA Wakil Hasim itu Bireng. Saya jurusan IPA, maunya dulu itu kuliah di UGM. Tapi mardudun latubbalu Kiai. Akhirnya ambil di sini Kiai. Dan jurusan bahasa Arab. Bahasa Arab Kiai. Ya, tapi memang ngambil bahasa Arab. Ya salah satunya. Ya salah satunya. Dulu ngambilnya itu sebelumnya itu tes itu apa dulu, skalo apa gitu ya di UGM. Mau saya ya minimal jadi apa fisikawan apa gitu. Tapi mardudun latubbalu, tidak diterima. Akhirnya ambil berhenti setahun, kemudian saya melanjutkan di Malang ini. Sepertinya waduh saya ini gak cocok hari ini. Ambil jurusan bahasa Arab akhirnya Kiai. Nah, akhirnya ketemu dengan I'rab, terus kemudian Faslun. Baik, nanti kita lanjutkan dan kita jeda sebentar, lihat yang berikut ini. Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan UIN Maulana Malik Ibrahim Malang memiliki program studi pendidikan dokter, profesi dokter, dan sarjana farmasi yang senantiasa memadukan antara sains dan Islam dalam mendidik calon dokter dan apoteker yang berkarakter Islami dan bereputasi internasional. Program unggulan FKIK UIN Malang adalah menghasilkan tenaga kesehatan yang ulul albab. Baik, kita teruskan dialog kita dengan Kiai Marzuki, dan ternyata beliau adalah orang yang sangat istimewa karena sungguhnya beliau justru punya cita-cita menjadi apa dulu Kiai? Jadi insinyur ya kira-kira ya? Jadi ilmuwan. Ilmuwan ya, dan menguasai rumus-rumus matematika dan fisika, bahkan biologi karena jurusan IPA. Mungkin mirip dengan saya, dulu saya juga jurusan IPA, tapi nasibnya bahasa Arab jadi. Akhirnya ketemu dengan Iqlal. Nggak, tapi katanya begini, orang itu kalau di eksaknya sudah pinter, berarti punya modal kecerdasan yang luar biasa. Itu nanti dia setelah itu siksak. Kemana aja mengalih itu bisa. Lajur, ambil jurusan apapun, dalam waktu nggak lama dia bisa beradaptasi dan menguasai. Jadi bagi yang sudah menguasai eksak, nggak usah khawatir, ambil jurusan apapun Anda bisa. Jadi misalnya ambil prodi yang eksak, nanti ketemu bahasa Arab, I'rab itu mudah Kiai ya. Karena bahasa Arab juga rumit kan rumit. Toh dia sudah terbiasa berpikir rumit. Iya, tergantung amil dan makmulnya. Kiai, ini bagaimanapun kan tanggung jawab kita bersama Kiai. Bagaimana selain mahasiswa UIN Maulana Malik Ibrahim ini menekuni dalam bidangnya masing-masing, tapi kalau bisa kan ada nilai tambahnya Kiai. Misalnya UIN Maulana Malik Ibrahim ini kerjasama dengan pesantren-pesantren, termasuk pesantren yang diasuh Kiai. Betul. Ini kan kemudian ini menjadi value added ya, nilai tambah bagi mereka. Nah ini gimana Kiai untuk mewujudkan apa kerjasama ini agar nanti sebagian mahasiswa itu kalau bisa ya mondok di sini, mondok di tempat lain misalnya, yang betul-betul mereka mendapatkan dengan waktu yang singkat ya, taruhlah 4 tahun, 2 tahun, bahkan 3 tahun ya. Karena yang 1 tahun di Mahat. Di Mahat ya, 3 tahun misalnya, nanti S2 ya 2 tahun misalnya, S3 2 sampai 3 tahun. Nah ini mereka betul-betul apa ya, punya bekal ilmu yang memang dibutuhkan. Taruhlah misalnya gini Kiai, taruhlah misalnya teman-teman yang mengambil program doktor ekonomi syariah ya, belum tentu semua mahasiswa itu kenal akrab dengan wacana-wacana fikih, fikih misalnya. Nah nanti kalau misalnya mereka difasilitasi ya, tentu dengan model apa namanya pengajian yang mungkin longgar Kiai ya, karena waktu mereka itu ini kan amat sangat bagus. Gimana tanggapan Kiai?
Terima kasih. Anak sini yang di UIN, apalagi terus mereka lanjut ke S2, lanjut ke S3, itu hampir pasti ngewes kitab kuningnya. Masya Allah. Karena di sini cukup lama, ngajinya cukup banyak, terus di kampus dia dapat wawasan. Jadi wawasan dari dosen-dosen pasca itu saling memperkuat dengan apa yang mereka dapat dari kitab-kitab kuning yang ada di sini. Nah, menurut saya mereka perlu satu dimotivasi. Motivasi antara lain ada komitmen dari UIN, dari Unisma, dari UB, dari UNMER, dari UM. Anak-anak pasca apalagi S3 yang mau daftar dosen di kampus-kampus itu. Kok ternyata Nyun Sewu ada keterangan dia alumni Gading. Mondoknya di Gading sekian tahun plus sudah jadi guru dunia 4 tahun misalnya. Dengan prestasi akademik yang imbang dengan pelamar yang lain. Seharusnya itu pihak kampus, syukur-syukur pihak Jakarta lebih mengutamakan, lebih memilih yang ini. Kalau itu ada regulasi kayak begitu, itu semakin memacu mereka untuk ngaji yang sungguh-sungguh. Jadi artinya mereka harus dimasukkan pada apa ya? Dapat poin kayak ya. Nah, ada poin. Biar enggak seakan-akan pinterku ngaji ke muspro. Wis ngaji sapol-polan alfiah hafal ternyata. Ketika harus daftar di CPNS misalnya. Yang keterima juga orang biasa-biasa saja. Kecuali orang yang memang mukhlis lillahi ta'ala gak ngurus itu. Yang penting dia alim, ini tanggung jawab mewarisi melanjut ilmunya Nabi. Dia nggak urus dengan posisi-posisi. Tapi sepertinya negara itu amat sangat butuh orang-orang pintar Kiai. Jadi mereka yang sudah berkiprah itu kan artinya pintar Kiai. Tidak harus lihat IP-nya misalnya, karena mereka sudah jadi kepala madrasah diniyah, kemudian sudah mengajar ngaji. Nah ini kalau bisa diupayakan untuk taruhlah misalnya dapat beasiswa. Dan alhamdulillah Kiai, kita ini kerjasama dengan provinsi ya. Ya memberikan beasiswa bagi guru-guru diniyah Kiai. Nah, mungkin nanti kita tingkatkan Kiai. Untuk penerimaan mahasiswa jalur prestasi juga kita masukkan misalnya para pelamar jadi mahasiswa S1 yang sudah misalnya hafal alfiah dan sebagainya juga kita masukkan poin Kiai. Tapi ini mungkin belum sebanyak yang kita inginkan. Syukur-syukur kita dilibatkan menseleksi. Iya Kiai nanti insya Allah. Ya, insya Allah di sini mungkin ada 30 lebih yang sudah selesai pasca S2. Mereka untuk S3 masih nyari-nyari itu tadi peluang beasiswa itu. Nah, terus yang pertama didorong, dimotivasi dengan beasiswa atau termasuk dengan Nyun Sewu. Yang alumni UIN dengan IP S3 3,8 misalnya, plus alumni Mergosono, sini, Gading, itu jalan tol untuk menjadi dosen misalnya. Kalau ada apa ya TST lah, tahu sama tahu misalnya. Kalaupun nggak jadi regulasi resmi, itu cukup memotivasi mereka. Yang kedua, kalau saya kira kontrol. Bagaimana kontrolnya? Mau kita buat sistem kontrol anak-anak UIN yang mondok di sini. Apa misalnya kami juga perlu menyampaikan report anak-anak itu ke humasnya sana. Ini loh anak-anak UIN yang mondok di sini yang sudah hafal alfiah ini. Yang bla 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 kesolehannya bla 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 kira-kira angkanya sampai Nyun Sewu Jaya Jidan 8 ke atas ini bulan-bulan. Saya kira kontrol itu juga penting biar nggak sembarangan mondok. Terima kasih Kiai saran-sarannya. Kita jeda sebentar, nanti kita teruskan dan lihat yang berikut ini. UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, salah satu perguruan tinggi agama Islam terbaik di Indonesia, mewujudkan pendidikan tinggi integratif dengan memadukan sains dan Islam yang bereputasi internasional. Mari bergabung bersama UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, mencetak sarjana berkarakter ulul albab dan menghasilkan sains dan teknologi yang relevan dan berdaya saing tinggi.
Dialog kita dengan Kiai Marzuki tidak mudah untuk memperoleh kesempatan beliau karena beliau amat sangat sibuk. Selain mengajar di Ma'had, beliau juga kemana-mana karena diundang di berbagai cabang NU dan lain sebagainya. Kiai, negara ini kan didirikan yang amat sangat dominan oleh para kiai. Betul. Atau pada umumnya umat Islam. Ya. Maka NKRI ini harus dijaga dan jangan sampai dirusak ya ini. Nah ini tentu kita punya tanggung jawab untuk memelihara terutama para mahasiswa agar paham nasionalismenya itu benar dan jangan sampai terganggu Kiai. Betul. Nah oleh karena itu juga ini saya mohon dengan hormat sebagai pribadi maupun sebagai rektor supportnya Kiai untuk memelihara ini supaya jangan ada paham-paham radikal yang masuk ke kampus misalnya, apalagi masuk ke pesantren Kiai. Ini penting Kiai. Betul. Apa saran-saran Kiai? Pertama tentang mengapa harus nasionalisme. Panjenengan tadi dawuh bahwa yang banyak berjuang sampai negeri ini merdeka itu ulama. Nah, berarti negeri ini warisannya para ulama. Sangat-sangat tidak etis, nggak benar kalau kita ngaku santri muridnya para ulama lalu tidak menjaga warisannya ulama. Nggak menjaga NKRI, sejatinya nggak menjaga ulama. Nggak menghargai NKRI, nggak menghargai darah perjuangan para ulama. Satu. Yang kedua, Islam asli itu dititipkan Allah di Indonesia. Tahun 1923-24 di Hijaz Arab terjadi pemberontakan kaum Wahabi berkolaborasi dengan Alu Saud. Disokong Inggris, Prancis, entah kepentingan Inggris apa. Menanglah mereka karena disokong Inggris, Prancis. Setelah mereka menang, banyak makam para sahabat, makam wali, makam syuhada digusur. Jadi menghilangkan jejak artefak sejarah. Ya, padahal itu penting untuk mengatakan negeri ini sejak sekian ratus tahun menjadi negeri muslim. Itu nanti kalau wilayah tertentu di Arab sana tahu-tahu banyak orang Amerika masuk dan nggak ada makam muslim di sana, 1000 tahun ke depan orang keturunan Amerika bisa klaim ini bukan negeri Islam ini. Mana buktinya kalau ada Nabi Muhammad gitu ya, nggak ada makamnya gitu ya. Sementara Indonesia itu komitmen menjaga itu bukan untuk disembah. Kita tahu mana yang musyrik, mana yang tauhid. Tidak mengkultuskan dia. Tapi kita ngerti bahwasanya menjaga, melestarikan, merawat bukti sejarah itu penting. Supaya negeri nggak diklaim oleh sembarangan bangsa atau siapa. Masya Allah. Itu justru yang berjuang adalah ulama Indonesia. Ulama Indonesia. Makanya kita titik nol Islam yang diresmikan Pak Jokowi di Sumatera Utara itu tabiin. Masya Allah. Tahun itu sekian puluh belum sampai 2 Hijriah, itu Islam sudah masuk Indonesia di Sumatera Utara. Nah itu makamnya dibangun di situ, dijaga, sehingga siapapun nggak bisa klaim agama ini lebih dulu masuk di Indonesia daripada Islam, nggak bisa mas. Kilo bukti sejarahnya. Nah sayang Wahabi itu nggak ngerti begitu, itu dihilangkan. Menjaga NKRI sebetulnya menjaga kelestarian Islam itu. Luar biasa, ini satu bukti bahwa sungguhnya negara kesatuan Republik Indonesia ini adalah hasil jerih payah para kiai, para ulama yang dengan gigih memperjuangkan. Dan dulu waktu penjajah itu banyak kiai yang kemudian karena tidak kooperatif Kiai ya, masuk ke desa-desa Kiai ya, iya, karena menghindari penjajahan. Sehingga makam ulama top-top itu banyak di desa. Dan Pacitan itu. Sejak awal para kiai, para ulama itu menentang penjajahan Kiai. Oleh karena itu kita semua warga UIN Maulana Malik Ibrahim, mahasiswa seluruhnya, baik yang dari dalam maupun luar negeri, kalau dari luar negeri cukup menghormati Kiai ya, meskipun tidak nasionalismenya tapi tinggi. Mereka harus paham bahwa kalau kami wajib menjaga negeri kami, you wajib menjaga negerimu. Tapi tidak harus menjadi warga Indonesia Kiai. Harus. Tapi kalau nikah dengan orang Indonesia boleh Kiai ya? Oh boleh. Baik, jadi kesimpulan kita yang terakhir adalah
kita semua wajib menjaga negara kesatuan Republik Indonesia. Bahkan mungkin NKRI harga mati Kiai ya. Ya harus. Ya. Ada satu poin yang saya matur mungkin setengah menit. Setelah pemberontakan itu banyak makam ulama digusur, sahabat digusur, hilanglah bukti sejarah. Yang kedua, kitab-kitab yang di rumah ulama kan dibunuh juga. Itu kitabnya banyak dirampas lalu dimusnahkan. Masya Allah. Ribuan naskah Bukhari, Muslim, tafsir itu dimusnahkan. Masya Allah. Untungnya santri-santri Indonesia yang ketika itu mondok di sana semacam Ye Munawir Kerapia, Mbah Zubair, Ye Muhammad Fakih Mas Kumambang, Mbah Hashim Asari, Mbah Wahab, terus Mbah Dimyati namanya Pacitan, Mbah Kamim Blitar, Mbah Ridwan, Mbah Hasan Genggong. Itu segera pulang ke Indonesia boyong kitab-kitab itu. Masya Allah, menyelamatkan. Jadi kalau anak-anak nanya di mana kitab Bukhari asli ada dalam jumlah ratusan, ada di Indonesia. Masya Allah. Negeri ini tempat Allah menyelamatkan naskah yang asli. Masya Allah, luar biasa. Kalau nggak menjaga negeri ini sebetulnya nggak menjaga naskah Bukhari Muslim yang asli. Masya Allah, kita harus menjaga bumi dan bangsa ini sampai kapanpun. Meskipun tidak semua sejalan dengan kita Kiai ya, ada agama lain ya. Karena itu kita harus berpaham agama yang moderat Kiai ya. Mereka juga harus menjaga negeri ini. Harus kalau kamu nggak hidup di negeri ini, kamu mungkin sudah dibunuh. Sampai minoritas hidup di Yaman mungkin sudah dibunuh. Ya. Tapi Indonesia aman. Aman. Terus Gus Dur itu pernah ditanya, apa bukti hebatnya ulama-ulama Jawa khususnya? Jamaah Gus Dur, komitmen ulama Jawa menjaga Borobudur, Candi Prambanan dan yang lainnya. Itu bukti hebatnya ulama Jawa. Kok begitu? Tidak semata-mata ini, wah ini agama lain terus dihancurkan. Pikirannya orang bukti ulama hebatnya ulama Jawa punya masjid sekian, punya kitab sekian. Malah ini sebaliknya. Gus Dur jawabnya malah bukti hebatnya ulama Jawa itu komitmen menjaga warisan Borobudur. Kalau kok begitu Gus? Gini loh, ayo menjaga rasa. Dulu Jawa, Indonesia lah, itu mayoritas Hindu Buddha. Lalu dengan hadirnya Wali Songo dengan kemampuan suwuknya macam-macam, ilmu kanuragannya yang luar biasa, masyarakat Jawa itu akhirnya hampir tumplek-plek itu Wali Songo. Betapa sakitnya tokoh-tokoh agama yang lain itu umatnya diambil. Nah, supaya nggak benar-benar sakit tersinggung banget, nggak jadi kebencian kepada Islam. Pak Pendeta nggak usah khawatir, kami komitmen tetap menjaga melestarikan simbol agama sampean. Wah, luar biasa. Nah, dengan begitu umat ini masuk Islam tanpa bikin marah tokoh-tokohnya, nggak ada konflik. Sangat bijaksana kata Gus Dur. Lalu di samping itu ini juga, hai orang Bali, nyun sewu, bisakah kami mengamanatkan pada sampean titip Wali Song, Wali Pitu di Bali, dijaga dengan aman? Oh bisa ke Jawa, sebab sampean juga sudah menjaga candi-candi kami aman. Andai candi-candi itu dirusak di sini, maka nggak mungkin pecalang-pecalang Bali itu juga berkomitmen menjaga Wali Pitu. Luar biasa. Inilah NKRI, saling menjaga. Ini adalah ajaran tawasud, tawazun, ta'adul yang sampai sekarang dilestarikan oleh Nahdlatul Ulama Kiai ya. Betul. Terima kasih Kiai, maturun sangat, ngapunten. Mudah-mudahan nanti kita akan lanjutkan lagi. Demikian dialog kami, diskusi kami, dan mohon nasihat kami kepada yang terhormat Kiai Haji Marzuki Mustamar. Dan akhirul kalam, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. UIN Maulana Malik Ibrahim Malang merupakan salah satu universitas Islam negeri paling terkemuka di Indonesia, yang kini menjadi rujukan belajar bagi mahasiswa internasional yang berasal lebih dari 59 negara. Selama 1 tahun, mereka ditempatkan dan dibina di Ma'had Sunan Ampel Al-Ali. Visi UIN Maulana Malik Ibrahim ini terwujudnya pendidikan tinggi integratif yang memadukan sains dan Islam yang berreputasi internasional. Tagline dari UIN Maulana Malik Ibrahim adalah Ulul Albab,
di mana ciri utama dari ulul albab ini adalah orang yang selalu berzikir, ingat kepada Allah, baik berdiri, duduk, berbaring, kapanpun dan dimanapun. Ciri yang kedua adalah berpikir. Kita semua warga besar UIN Maulana Walid Ibrahim ini selalu mengedepankan berpikir logis, bagaimana yang seharusnya, dan tidak menyia-nyiakan akal kita. Sebagaimana ada di dalam Al-Quran yang selalu dibaca setiap kali ada event di UIN Maulana Walid Ibrahim. Alladzina yadhkuruna Allah qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim ila akhirih. Yang kemudian akhir dari semuanya ini adalah kita menjadi orang-orang yang mempunyai kedalaman spiritual, keagungan akhlak, keluasan ilmu, dan kematangan profesional. Sebagai upaya meraih reputasi kelas dunia, UIN Maulana Malik Ibrahim Malang menjalin berbagai kerjasama internasional, antara lain ASEAN University Network, Liga Muslim Dunia, Islamic Development Bank, Saudi Fund for Development, Kantor Bahasa Inggris Regional Amerika Serikat, ISESCO Maroko, dan Konsorsium Universitas Australia Jawa Timur. Kami atas nama pimpinan menyampaikan banyak terima kasih kepada pendiri UIN Maulana Malik Ibrahim ini, mulai Fakultas Tarbiyah, kemudian menjadi STAIN, menjadi UIS, dan kemudian menjadi UIN, dan kemudian terakhir menjadi UIN Maulana Malik Ibrahim ini. Dan mudah-mudahan ada kerjasama kita semua ini, kemudian kita bisa menciptakan perguruan tinggi ini berreputasi internasional. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.